Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang hadir bagi kami umat-Mu yang datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau berkenan atas segala pujian dan sembah kami yang hanya bagi Engkau Tuhan. Dan Tuhan berkenanlah saat ini juga untuk menjumpai setiap kami pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dengan jelas bagi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh diubahkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu untuk kami boleh berjalan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Menjalani seminggu ke depan khususnya bersama-sama dengan Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan saat ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari kitab Amos, pasal yang ke-8. Kita akan membaca seluruh ayatnya, ayat 1 sampai 14. Amos pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal. Sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Sedemikian jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Saudara kita masih ada di masa pandemi, musim pandemi mungkin saya bisa bilang begitu ya. Dan kalau kita bertanya apa yang pandemi ini ajarkan kepada kita? Apa yang pandemi ini bawa di dalam kehidupan kita? Saudara mungkin ada beragam jawaban, tapi mungkin kita bisa berkata pandemi ini mengajarkan saya kelemahan. Saya lemah. Mungkin bagi kita yang pernah kena COVID begitu ya, kita merasakan betapa lemahnya kita, betapa cepatnya virus itu menyebar ke anggota keluarga kita mungkin atau teman-teman kita begitu. Dan kita merasakan saya tidak sekuat dulu, saya tidak sekuat yang saya kira, saya lemah gitu. Dan mungkin kita juga diajarkan tentang kehilangan saudara. Mohon maaf bagi saudara-saudara yang mungkin kehilangan anggota keluarga di masa pandemi ini. Atau kehilangan sahabat di masa pandemi ini. Maka kita yang berpikir, tadinya hidup saya nyaman. Saya dikelilingi oleh keluarga yang saya kasihi. Saya dikelilingi oleh teman-teman, sahabat saya yang saya kasihi. Tapi ternyata pandemi ini membawa mereka pergi. Dan kita mengalami kehilangan. Dan mungkin, mohon maaf lagi saudara, bagi kita yang mengalami kehancuran.
bisnis yang berantakan, bisnis yang bangkrut, kita dipecat dari pekerjaan. Kita mungkin tadinya merasa hidup saya nyaman, hidup saya secure, terjaga. Tapi pandemi ini mengajarkan kita tidak bisa memegang itu semua. Hidup kita hancur, hidup kita diluluh lantakkan. Atau mungkin saudara ada juga perasaan kangen. Kangen karena kita, rasanya sebelum pandemi saya bisa bersosialisasi dengan begitu rupa. Ya, pertemuan-pertemuan onsite fisik itu seperti tidak dibatasi begitu. Tapi sekarang saya dibatasi sekali, mau ketemu orang cukup sulit begitu, dan saya kangen masa-masa seperti itu. Kita diajarkan dengan hal kangen. Dan saudara listnya bisa terus berjalan begitu ya, apa yang diajarkan di masa pandemi ini. Nah tapi saudara bagaimana kita menyikapi akan hal-hal ini, pelajaran-pelajaran ini saudara. Apakah kita melihatnya ini sebagai berita baik? Wah, saya mempelajari sesuatu yang baru di masa pandemi ini begitu ya. Atau mungkin lebih banyak kita merasa ini bad news, ini kabar buruk. Bahkan mungkin sebagian dari kita merasa ini gak ada jawabannya. Kehilangan saya, kehancuran saya, kemiskinan saya, kelemahan saya, seperti gak ada jawabannya. Dan saudara, saya pikir inilah yang terjadi juga ketika kita membaca kondisi bangsa Israel di masa pelayanan Amos. Saudara, di masa pelayanan Amos, bangsa Israel diberikan pandemi yang amat mengerikan. Tapi saudara, mari kita lihat dulu bagaimana kondisi bangsa Israel pada waktu Amos menyatakan firman Tuhan. Nah saudara, saya mengajak kita selain membaca, memperhatikan dari pasal 8 tadi, khususnya ayat 4-6, kita juga bisa melihat dari pasal-pasal lainnya dari kitab Amos begitu. Bagaimana kondisi dari bangsa Israel waktu itu. Saudara, ada 3 kondisi yang mau saya sampaikan dan mau saya ajak kita untuk perhatikan gitu. Yang pertama saudara, kondisi politik, kondisi kerajaan Israel waktu itu. Saudara, Amos melayani Tuhan di masa-masa Yerobeam kedua di Israel Utara dan Uzia di Israel Selatan. Saudara, kondisi kerajaan Israel baik di utara maupun selatan waktu itu sangat kuat, sangat enak, militernya luar biasa. Tapi saudara, hal inilah, kekuatan politik, kekuatan kerajaan ini yang justru membuat mereka abai dengan suara Tuhan. Ketika Amos menyampaikan firman Tuhan, ketika Amos menyatakan isi hati Tuhan untuk bangsanya, untuk umatnya, mereka malah abai. Mereka bilang, ini bukan bagian saya. Saya mau taruh Amos dan Tuhan sebagai oposisi dari politik saya, dari kerajaan saya. Mereka abai. Mereka anggap suara Tuhan, firman Tuhan itu melawan kenyamanan politik mereka. Yang kedua saudara, mari kita lihat kondisi sosial dari bangsa Israel waktu itu, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Saudara, di masa itu selain kondisi politik yang baik, kekuatan militer yang baik begitu ya, kondisi sosial mereka juga sangat baik. Mereka makin jaya, mereka makin kaya, bisnis lancar, baik yang legal maupun ilegal begitu ya. Dan juga budaya-budaya asing mulai datang mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga saudara, Israel pada waktu itu yang kaya semakin kaya. Yang kaya menindas yang miskin. Yang miskin tidak mendapat tempat apa-apa di dalam sosial mereka waktu itu. Dan saudara, ada ketidakadilan sosial di sana. Kondisi yang baik, sangat baik dari kerajaan Israel utara dan selatan waktu itu bukan membuat mereka melihat kepada Tuhan, tapi melihat kepada diri sendiri dan mulai ada ketidakadilan di tempat mereka hidup. Khususnya bagi orang-orang yang tidak punya, bagi orang yang lemah, bagi orang yang hancur, bagi orang-orang yang gak dianggap. Dan yang ketiga saudara, mari lihat kondisi religius dari bangsa Israel waktu itu. Saudara, dari kitab-kitab Amos, pasal-pasal yang ada kita bisa melihat bagaimana ritual agama dari bangsa Israel dan kehidupan mereka sehari-hari gak nyambung. Saudara, mungkin istilah yang kita lebih kenal hari-hari ini begitu ya, Kristen KTP, Kristen nominal. Kekristenan tanpa Yesus, tanpa Tuhan, kekristenan tanpa pertobatan. Itu kondisi bangsa Israel waktu itu. Jadi saudara bayangkan kondisi yang sangat enak, tapi hidup ibadah mereka tidak mencerminkan rasa syukur, tidak mencerminkan takut akan Tuhan. Malah mereka pikir, yang penting saya datang ibadah ke bait Allah, mempersembahkan korban, selesai. Tipu-tipu Tuhan hari Minggu, tipu-tipu orang lain, menindas orang lain hari Senin sampai Sabtu, kira-kira begitu mungkin ya. Nah saudara, itulah kehidupan religius, kehidupan agama mereka. Dan status mereka sebagai umat Tuhan, janji Tuhan yang sudah pernah mereka terima,
Itu hanya seperti narkoba. Aduh, hari ini saya rasa kurang semangat secara rohani, saya kurang religius, saya makan janji Tuhan, saya isep status saya sebagai umat Tuhan begitu ya. Lalu saya mengalami ekstasi religi pada hari Minggu ketika saya beribadah. Itu kondisi bangsa Israel waktu itu saudara-saudara. Dan Amos dipanggil untuk melayani umat Tuhan di tengah 3 kondisi seperti ini. Kondisi politik, kondisi sosial, kondisi religi mereka yang seperti itu. Dan saudara, ada 3 dosa besar setidaknya. Kalau kita lihat dari kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Ada kenyamanan politis, ada ketidakadilan sosial, dan ada ekstasi religi. Dan saudara, mari kita juga coba pelan-pelan bercermin. Apakah mungkin ini kondisi yang sedang kita alami? Kita merasa nyaman dengan hidup ini, kita merasa baik-baik saja, kita merasa saya tidak terlalu perlu peduli dengan sosial di sekitar saya, kondisi sosial di sekitar saya. Dan saya beribadah dengan biasa-biasa saja, casual saja. Yang penting saya absen, yang penting status saya masih orang Kristen. Nah, apakah mungkin kondisi kita, hidup kita sama seperti bangsa Israel waktu itu? Nah saudara, di tengah kondisi yang seperti ini, Tuhan memberikan pandemi. Pandemi yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah Dia umumkan kepada bangsa Israel. Saudara, kalau kita lihat kitab Amos pasal 4, khususnya ayat 6-11. Di sana Tuhan bilang, Tuhan akan mendatangkan kekurangan roti dan air, Tuhan akan menahan hujan, Tuhan akan mengirimkan hama dan sampar, Tuhan akan mengirimkan perang. Tapi seakan-akan Tuhan mau bilang di pasal 8 ini, itu belum apa-apa. Itu belum apa-apa. Dan lagi pula kalau kita lihat di pasal 4 ini, umat Tuhan merespon, mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Sudah diberikan penyakit, sudah diberikan kehancuran, ada perang, sudah diberikan kelaparan akan makanan dan air. Mereka tidak kembali kepada Tuhan. Mereka masih nyaman dengan hidup politik mereka, militer mereka. Mereka masih nyaman dengan menindas orang miskin. Mereka masih nyaman dengan kehidupan ibadah yang casual, begitu-begitu saja. Dan Tuhan mengirimkan pandemi yang jauh lebih mengerikan. Saudara, apa tanda-tanda dari pandemi ilahi ini? Saudara, dari pasal 8 ayat 1-2. Di sana kita bisa melihat Tuhan berkata, inilah kesudahan dari umatku. The end of my people. Amos diminta Tuhan untuk melihat. Apa yang kau lihat Amos? Dari visi ini, dari penglihatan ini. Amos bilang, aku melihat buah-buah musim kemarau. Saudara, ini bukan sekadar pertanda musim sudah berakhir begitu ya. Waktunya panen. Tapi Tuhan mau bilang di dalam permainan kata di pasal 8 ayat 1-2 ini. Kamu sudah habis. Kamu sudah dipetik untuk dihabiskan. Tidak ada lagi waktu untuk berbuah. Tidak ada lagi waktu untuk nyaman. Tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Semua sudah selesai. Ini bukan sekedar pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Tapi ini akhir dari segala-galanya bagi umat Tuhan. Di pasal 8 lagi ayat 3 dan juga 9 dan 10. Di sana ada tanda-tanda lagi. Tanda-tanda pandemi ilahi yang Tuhan akan berikan. Tidak ada terang, adanya gelap. Tidak ada lagi perayaan-perayaan, ibadah-ibadah, festival-festival religi, nggak ada. Yang ada hanyalah jeritan-jeritan, ratapan-ratapan. Dan bukankah saudara, ini adalah tanda dari kematian. Akhir dari segalanya. Gak ada lagi kebaktian umum, gak ada lagi persekutuan pemuda, tidak ada lagi sekolah minggu. Yang ada hanya kebaktian kedukaan demi kebaktian kedukaan tanpa penghiburan. Umat Tuhan habis, akan habis sama sekali. Dan bahkan di ayat ketiga, di sana lebih tepat ketika kita melihat dan membaca begini. Nyanyian-nyanyian di tempat suci, nyanyian-nyanyian religi menjadi jeritan-jeritan. Apa jeritannya? Sangat banyak mayat, sangat banyak orang mati. Mereka dibuang di mana-mana, dibuang begitu saja dimakan burung. Diam. Jangan ngomong-ngomong ke orang akan kondisi ini. Karena sangat mengerikan, sangat menjijikan apa yang terjadi kepada umat Tuhan. Dan klimaks dari semua tanda ini adalah ketika Tuhan bilang, aku akan mendatangkan kelaparan. Aku akan mendatangkan kehausan.
Bukan kelaparan akan roti, bukan kehausan akan air, bukan kelaparan akan hal-hal yang fisik, jasmani, bukan kehausan akan air, anggur dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang sesuatu yang tidak tergantikan. Aku akan memberikan kelaparan dan kehausan akan mendengar firman Tuhan. Tuhan akan diam. Tuhan tidak akan lagi berbicara kepada umatnya. Tuhan tidak akan lagi berelasi dengan umatnya. Itu yang terjadi. Nah saudara jangan pikir ini hanya terjadi satu kali. Satu hari, 1 menit, 1 bulan, 1 tahun, 1 musim. Tapi firman Tuhan mengatakan ini tidak akan membaik. Pandemi ilahi ini tidak akan pernah baik. Dan akan terus terjadi membuat umat Tuhan frustrasi, depresi, bahkan membunuh mereka. Saudara bayangkan kondisi seperti ini. Atau kalau saudara pikir, aduh saya rasanya sulit membayangkan kondisi ini ya. Dan mari saya mengajak kita coba membayangkan kondisi fisik saja. Saudara berapa lama orang bisa tahan untuk tidak makan dan tetap hidup? Berapa lama orang manusia bisa tahan dengan tidak minum dan tetap hidup? Sesuai dari artikel-artikel yang saya baca, orang-orang yang tahan dengan tidak makan bisa tahan hidup kira-kira 1-2 bulan. Kalau nggak minum lebih parah, hitungan hari 1-2 minggu maksimal. Tapi saudara ada akibatnya. Kalau kita tidak makan, tidak minum dan berusaha bertahan hidup. Akibatnya apa? Organ-organ tubuh kita mengecil. Kita stres, kita depresi, cadangan energi, cadangan lemak habis. Bobot kita berat, kita susut. Saudara ini kelaparan dan kehausan jasmani. Dan Amos menunjukkan, Tuhan menunjukkan ada hal yang akan jauh lebih mengerikan yang akan terjadi ketika kita mengalami pandemi ilahi itu. Kelaparan dan kehausan akan mendengar firman Tuhan. Mau cari seperti apapun, mau cari dimanapun, mau kita craving segila apapun, kita tidak akan menemukannya. Kita berusaha cari mungkin, Mazmur 1 di mana ya? Berbahagialah orang-orang yang dekat dengan firman Tuhan. Selama ini aku jauh dari firman Tuhan. Aku mau dekat dengan firman Tuhan lagi deh, aku baca Mazmur 1. Nggak dapat. Aku mau baca Mazmur 119, ayat 105. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi kok sekelilingku gelap, kata firman Tuhan. Kita mau baca Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi daging, turun, mengambil tempat di antara kita. Gak ada. Kita bisa mencari di persekutuan kita, di KTB kita, di Spark kita, di perkumpulan orang-orang percaya, bahkan di kebaktian seperti ini. Kita tidak akan mendapatkan firman Tuhan. Tuhan diam. Tuhan tidak mau lagi berbicara dengan umatnya. Dari terang menjadi gelap. Dari teratur menjadi kacau. Dari tenang, damai menjadi perang. Dari berkat menjadi kutuk. Itulah kehidupan yang terkutuk saudara. Kalau kita mengalami pandemi ilahi dari Tuhan. Kalau Tuhan betul-betul melakukan, aku akan membuat mereka lapar dan haus akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengembara, kita lari-lari kemanapun. Dari gereja ke gereja, dari persekutuan ke persekutuan, dari rumah ke rumah orang-orang Kristen. Gak akan dapat kata Tuhan. Kita akan rebah lesu. Kita lemes, kita merasa terasing, terbuang, hidup yang menjedikan. Dan bahkan kalau kita stres banget, depres banget, desperate banget sama firman Tuhan. Saya cari Injil lain saja. Kata Amos di pasal 8 ayat 14. Gak akan dapat. Tidak akan dapat suara Tuhan. Kita gak bisa lagi dengar suara Tuhan. Saudara, mari kita lihat kehidupan kita. Di tengah bisingnya dunia ini. Di tengah begitu banyaknya suara yang kita dengar. Bagaimana selama ini kita memperlakukan suara Tuhan?
Bagaimana selama ini kita memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Adakah dosa-dosa dari bangsa Israel itu sama menggerogoti kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, yang penting saya ada di KTP. Yang penting ketika orang tanya, saya punya agama. Atau Kristen ini hanya menjadi salah satu pilihan agama ketika orang bertanya, lu tuh ke gereja atau ke masjid atau kemana begitu ya? Atau ke kelenteng, kemana sih? Aduh kemana ya? Gua agnostik, gua ateis. Ke gereja. Kadang-kadang saya ke gereja, ikut teman yang Kristen. Saudara, apakah kehidupan kita sedang seperti ini? Kita merasa firman Tuhan hanya tembelan, hanya bumper stiker di mobil kita. Dan kita tidak pernah serius ketika Tuhan berbicara dengan kita. Tuhan menarik kita untuk bertobat, Tuhan bahkan tega memberikan hal yang buruk, penderitaan, pergumulan yang berat. Tapi kita gak pernah balik kepada Tuhan. Apakah hidup ini terlalu nyaman tanpa Tuhan? Apakah kehidupan ibadah kita terlalu enak kalau gak ada Tuhan? Apakah kita terlalu enak menindas orang lain? Memberikan ketidakadilan di lingkungan sosial kita. Dan kita merasa ini yang benar, yang penting saya enak. Saudara, apakah kehidupan kita sedang ada di fase seperti ini? Ketika kita nyaman, kita tidak peduli dengan Tuhan. Ketika kita merasa kita terus-menerus yang penting datang ibadah minggu, kita gak peduli dengan firman Tuhan. Ketika kita melihat, status sosial saya baik, saya gak peduli dengan orang lain. Saya gak peduli nasib mereka seperti apa. Saudara, saya kira tidak ada respon yang paling tepat selain kita bertobat, selain kita meratapi kondisi kita. Betapa kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Betapa kita kehilangan suara Tuhan. Betapa hidup kita hancur kalau Tuhan gak berfirman kepada kita. Betapa kita akan tersesat dan terus tersesat kalau kita gak dituntun sama firman Tuhan. Dan bagi kita yang mau bertobat, bagi saya dan saudara yang mau meratapi kondisi rohani kita seperti ini, janji Tuhan tidak pernah berubah. Kutuk Allah akan berubah menjadi pemulihan. Dari pandemi ada inkarnasi, saudara. Saudara, Tuhan bukanlah Tuhan yang ingkar kepada janjinya. Dia tahu betul seberapa bebalnya kita, umatnya. Dia tahu seberapa mengerikannya kehidupan manusia kalau tidak ada dia. Dan dia datang mengubah pandemi di dalam hidup kita. Dan dia berinkarnasi. Sang firman itu menubuhkan dirinya, meragakan dirinya, mengambil rupa seperti kita dan ada di antara kita. Dan dia berjanji, dia akan memulihkan kita. Memberikan kita keselamatan yang kekal. Setiap kita umat yang disebut milik Tuhan. Tidak hanya satu suku bangsa, tidak hanya dua suku bangsa. Semua suku bangsa kata Tuhan. Akan kusebut milikku dan itu yang aku akan pulihkan. Sang firman yang menjadi perwujudan paling indah dari keadilan Allah. Lihatlah bagaimana Yesus hidup. Lihatlah bagaimana dia bersentuhan dengan orang-orang yang tertindas. Lihatlah bagaimana dia melayani orang-orang yang lemah, orang-orang yang terasing. Dia sentuh semua kehidupan mereka dengan dirinya sendiri. Sang firman yang menjadi manusia. Dan dia juga yang menjadi pusat ibadah kita. Ingatlah apa yang Yohanes katakan di dalam Yohanes pasal 4. Waktunya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Ketika Yesus datang, sang firman itu datang. Pusat ibadah kita bukan di gedung tertentu, bukan di tempat tertentu, bukan pada hamba Tuhan tertentu. Tapi kepada Yesus sendiri yang mati dan bangkit. Dan bukankah dia juga berkata, ketika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang kembali kepadaku. Semua orang yang percaya di dalam nama Yesus. Semua orang yang lapar dan haus akan mendengar firman Tuhan.
akan kembali kepada Yesus yang tersalib dan bangkit. Sang Firman yang menjungkir balikan kutuk dosa, pandemi dosa dalam hidup kita, agar kita menjadi milik Dia, agar kita tertanam di dalam Dia, agar kita terus menempel bersama dengan Dia, menjadi bagian dari keluarga Allah. Sehingga saudara-saudara, inilah kabar baik di tengah pandemi yang kita alami. Inilah good word, good news bagi kehidupan kita. Bagi kita yang sedang berlari, Sang Firman itu akan menjumpai kita. Dia akan memberikan kelegaan dan perteduhan. Bagi kita yang sedang mencari keselamatan, mencari kehidupan yang nyaman, Sang Firman akan mendapatkan kita dan memberi kita kepuasan. Bagi kita yang ragu dengan diri, ragu dengan Tuhan, ragu dengan kehidupan ini, Sang Firman akan merangkul kita dan membuktikan Dia setia, Dia pegang janjinya, dan Dia mengasihi kita. Bagi kita yang lapar dan haus, Sang Firman akan memenuhi segala dahaga dan lapar kita. Karena Dia sudah berkata, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan satu pertanyaan. Sudahkah kita lapar dan haus akan mendengar firman Tuhan? Sudahkah kita lapar dan dahaga akan suara Tuhan? Tanyalah itu di dalam hati kita, kepada kedalaman jiwa kita. Apakah kita sudah lapar dan haus akan Tuhan selama ini? Ketika mungkin selama ini kita terlalu nyaman hidup sebagai seorang Kristen. Ketika kita mungkin merasa hidup ini sudah cukup untuk menjadi orang Kristen saja. Casually being a Christian. Mari tanya kepada diri kita. Apakah kita sudah lapar dan haus akan mendengar firman Tuhan? Dan kalau kita merasa hidup kita sulit, hidup kita banyak pergumulan, kita sedang ada di dalam pergumulan, saudara, Sang Firman menjawab semua itu. Dia akan mendapatkan kita, memberikan kita kelegaan, membuktikan kesetiaannya, memberikan janji keselamatannya bagi kita. Dan itulah yang akan memenuhi, mengenyangkan, melegakan segala lapar dan haus kita akan Dia. Dan biarlah kita boleh disebut orang-orang yang berbahagia. Karena kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita dipuaskan di dalam Dia. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, lihatlah kelaparan jiwa kami. Tuhan, lihatlah betapa kami haus akan firman-Mu. Dan betapa kami gak bisa hidup dengan semua itu. Tuhan, lihatlah betapa kami membutuhkan Engkau. Dan Tuhan, biarlah Engkau, Sang Firman yang telah menjadi manusia, berdiam di antara kami, membuat kami tertanam di dalam Engkau. Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan kami. Engkaulah yang memuaskan, mengenyangkan segala kelaparan dan dahaga kami. Engkaulah yang akan membuat kami kembali melihat Engkau di tengah segala kenyamanan ataupun penderitaan kehidupan kami. Karena kami tahu kehidupan kami tidak bisa lepas
dari kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang hancur, yang lemah ketika firman Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, jawablah segala ratapan kami. Jawablah segala doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.